Hai sahabat-sahabat Katolik terkini. Pernahkah kalian berpikir bagaimana makanan dan minuman tertentu bisa terasa begitu istimewa, seolah membawa kita ke dimensi spiritual yang lebih dalam? Dalam video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin jarang Anda pikirkan, tapi begitu menarik, bagaimana tempat-tempat spiritual seperti biara menjadi sumber kreasi kuliner yang luar biasa. Ya, biara-biara di Eropa telah menjadi rumah bagi seni kuliner yang tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga menyimpan nilai-nilai mendalam. Selama berabad-abad, para biarawan dan biarawati menjalani hidup berdasarkan semboyan ora et labora yang berarti berdoa dan bekerja. Prinsip ini mengajarkan keseimbangan antara aktivitas fisik dan spiritual. Hasilnya, karya-karya kuliner yang bukan sekadar makanan atau minuman, tetapi juga manifestasi doa dan dedikasi. Nah, dalam video ini, kita akan mengenal 5 produk biara yang bukan hanya terkenal karena rasa istimewanya, tetapi juga karena kisah di balik pembuatannya. Yuk, kita mulai. Mari kita mulai dari Prancis, tempat berdirinya biara Grande Chartreuse. Sejak tahun 1605, para biarawan Chartrusian di biara ini menciptakan minuman legendaris bernama Chartreuse Liqueur. Apa yang membuatnya istimewa? Minuman ini terbuat dari campuran 130 jenis tumbuhan yang diramu secara rahasia. Hanya segelintir biarawan yang tahu formula lengkapnya. Ada 2 varian utama, Chartreuse hijau yang memiliki rasa intens dan kuat, serta Chartreuse kuning yang lebih lembut dengan sentuhan manis. Proses pembuatannya mencerminkan dedikasi dan ketekunan. Setiap tegukan Chartreuse adalah perjalanan rasa yang kaya, seolah menghubungkan kita dengan ratusan tahun tradisi dan doa. Minuman ini cocok dinikmati di saat-saat kontemplatif, ditemani suasana tenang. Dari Prancis, kita beralih ke Belgia, tanah kelahiran bir Trappist. Apa itu bir Trappist? Ini bukan sembarang bir. Hanya bir yang diproduksi di dalam biara-biara Trappist yang mendapatkan label khusus ini. Nama-nama seperti Chimay, Westmalle, dan Rochefort pasti sudah tidak asing bagi pecinta bir di seluruh dunia. Bir Trappist diproduksi dengan aturan ketat. Semua keuntungan yang dihasilkan tidak untuk kepentingan komersial, tetapi digunakan untuk mendukung biara dan kegiatan amal. Yang membuat bir ini istimewa adalah rasanya yang kompleks dan proses pembuatannya yang penuh perhatian. Ada berbagai varian seperti double, triple, dan quadruple. Setiap botolnya bukan hanya minuman, melainkan pengalaman yang menggambarkan kerja keras, doa, dan seni. Sekarang, kita terbang ke Portugal. Dari dapur biara Mosteiro dos Jerónimos di Lisbon, lahirlah salah satu kue paling terkenal di dunia, pastéis de nata. Tart custard ini adalah bukti kreativitas para biarawan. Dulu, para biarawan menggunakan kuning telur untuk membuat kue ini setelah putih telurnya dipakai untuk mengeraskan kain altar. Dengan kulit renyah berlapis-lapis dan isi custard yang lembut serta manis, pastéis de nata menjadi favorit di seluruh dunia. Hingga kini, resep aslinya tetap dijaga dengan hati-hati, dan tart ini paling nikmat disajikan hangat dengan taburan gula halus dan kayu manis. Setiap gigitan adalah rasa surgawi yang membawa kita kembali ke sejarah biara di Portugal. Dari kue, kita beralih ke produk ikonik lainnya, keju monastik. Biara-biara di Eropa, mulai dari pegunungan Alpen hingga Ardennes, telah lama menjadi pusat produksi keju. Keju seperti Tamie dari Prancis atau Orval dari Belgia tidak hanya dikenal karena rasa yang luar biasa, tetapi juga karena tradisi panjang yang mengiringinya. Proses pembuatan keju ini melibatkan kesabaran dan keahlian tinggi, mencerminkan dedikasi para biarawan. Setiap potongan keju adalah kombinasi sempurna antara rasa, tekstur, dan tradisi. Rasanya menggambarkan alam sekitar biara dan kerja keras para pembuatnya. Tidak heran keju monastik menjadi salah satu produk biara yang paling dicari. Terakhir, kita punya Benedictine Liqueur, sebuah minuman yang lahir dari inovasi para biarawan Benediktin pada abad ke-16. Minuman ini menggabungkan rempah-rempah, madu, dan alkohol dengan rasa yang lembut dan kompleks. Meski saat ini produksinya tidak lagi dilakukan di biara, warisan spiritualnya tetap terasa. Setiap botol Benedictine adalah simbol kehalusan dan ketekunan. Minuman ini sering dinikmati sebagai digestif, memberikan rasa hangat dan nyaman di setiap tegukan. Melalui karya-karya kuliner ini, kita bisa melihat bagaimana semboyan ora et labora masih hidup hingga sekarang. Chartreuse, bir Trappist, pastéis de nata, keju monastik, hingga Benedictine Liqueur bukan hanya makanan atau minuman biasa. Semuanya itu adalah cerminan dari doa, tradisi, dan dedikasi yang diwariskan selama berabad-abad. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis di kolom komentar, mana dari produk ini yang paling ingin Anda coba?
Sampai jumpa di video berikutnya.